Halo teman-teman, jumpa lagi dalam episode Design and Build. Di sini kita kembali lagi belajar bersama bersama kami di desain bangunan konstruksi ya. Di sini terakhir kita kemarin belajar bagaimana cara membuat bangunan rumah couple misalnya yang biasanya berguna untuk bikin perumahan atau kos-kosan atau misalnya kontrakan ya. Kalau teman-teman mau menghemat biaya arsitek, jadi bisa gambar sendiri. Cuma syaratnya memang harus rajin belajar dan bisa mengikuti dari awal ya desain ini yang seperti yang digambar ini ya. Ini awalnya dari denah sampai ke SketchUp ya. Denahnya dipakai AutoCAD ya kemarin. Jadi kalau teman-teman mau nonton mulai dari awal bisa di sini. Nah ini kita selanjutnya terakhir setelah kita belajar bagaimana cara membuat bangunan couple ya kayak perumahan gitu ya. Nah ini sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakan Enscape ya. Enscape ini bisa digunakan buat still image, bisa digunakan buat digunakan juga buat animasi, tapi saya sendiri kebanyakan pakai Enscape buat animasi ya, karena lebih ringan. Karena kalau kita pakai V-Ray itu agak lama ya. Kalau dia modelnya video real animation seperti gitu agak lama. Jadi dengan spek komputer yang tidak terlalu canggih juga sebenarnya sudah bisa ya. Kalau mau lihat speknya seberapa ya bisa dilihat di website Enscape-nya ya. Nah ini untuk ini sendiri sesudah kita menginstal Enscape mungkin harus kita siapkan dulu ya file-file misalnya Enscape ini yang jelas dia perlu resource besar untuk ini ya untuk renderingnya ya yang jelas, tapi kalau sudah masuk di dalamnya dia jadi terasa lebih ringan untuk bikin animasinya dibandingkan V-Ray ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau perdalam, mungkin untuk yang pertama ini saya mungkin ngajarinnya buat bagaimana settingnya dulu aja ya. Kalau misalnya teman-teman sudah download, sudah install, nanti ya di SketchUp-nya bakal muncul seperti begini ya. Di extensionnya, jadi selain ada V-Ray ada Enscape juga. Nah begitu mau masuk, misalnya tinggal start Enscape seperti begitu ya. Start Enscape, bisa juga teman-teman tinggal munculkan aja di sini. Ini kebetulan sudah muncul, teman-teman tinggal klik kanan aja di sini ya. Kalau ini Enscape ini. Nah ini Enscape, jadi tinggal ini teman-teman klik kanan baru ini pilih Enscape di sini. Nah ini Enscape. Nah, setelah ada tombol ini kita tinggal masukkan ini aja ketik ini aja, klik ini ya. Untuk masuk dia sama fungsinya dengan yang ini, sama dengan ini start Enscape. Nah nanti dia ada muncul window baru seperti begini nanti. Nah ini sudah masuk Enscape kan, sudah kelihatan sudah kayak real ya. Nanti kita tinggal setting untuk material dan lain-lainnya. Tapi yang jelas di sini dia berbeda jauh sama perbedaannya agak jauh ya sama V-Ray ya. Karena kalau kita lihat di dalam kemarin kan kita sempat bikin di V-Ray itu ada IES Light ini jadi kelihatan di sini kalau kita render. Jadi ya mungkin bagusnya kita yang material V-Ray yang bawaan V-Ray mungkin kita hilangkan saja ya, misalnya seperti ini. Ini kebetulan sudah saya save as sih yang file yang kemarin ya. Jadi kalau mau ngedit materialnya sendiri nanti objeknya sendiri nanti langsung di sini ya. Langsung di SketchUp-nya. Dan yang Windows yang satunya tadi, Windows yang satunya ini buat nanti kalau ngerender seperti begitu. Jadi di sini dia bisa melihat view-nya juga ya yang kita bikin di SketchUp juga bisa kita lihat di sini. Kayak ini kita klik scan 1 nih sama kayak di sini ya. Sama kayak kita klik scan 1 di sini atau scan 2 nih. Ini scan 1-nya di sini ya. Nah, jadi sama sebenarnya posisinya. Cuma tinggal kita style nanti bagian dari di sini ada beberapa ya render cuma nanti kita belajar satu-satu ya.
yang sering kita gunakan dulu. Tapi yang jelas ini yang bawaan dari V-Ray seperti ini. Ini kita hilangkan dulu. Jadi langsung kita editnya langsung di ininya aja ya. Langsung di SketchUp-nya. Ini kita hilangkan ya. Soalnya kalau di render nanti di ini bakal muncul ya pas rendernya. Seperti itu. Nah, untuk setting materialnya sendiri bagaimana ya? Setting materialnya sendiri cukup mudah ya teman-teman. Jadi kalau di sini kita ada gambar begini ya. Nah, ini kalau di V-Ray kan kita kemarin mencet yang ini ya. Nah, kalau yang di Enscape sendiri tinggal di sini aja nih. Yang tak gambar seperti ini. Gambar bulat ini. Nah, ini kita tinggal bisa atur di sini. Kalau misalnya teman-teman mau perdalam apa itu, ada namanya self illumination. Ini mirip apa namanya, kalau self illumination ini mirip emissive ya. Nah, ini bisa diatur. Jadi kalau kita teman-teman milih begini, nanti dia berubah di sini. Nah, mirip di V-Ray, mirip sekali. Dan untuk mengaturnya kayak reflection apa yang lain-lain, terus misalnya dia bikin seperti metal gitu, bikin glossy dan yang lainnya, ini di reflectionnya sama ya. Tapi bedanya kalau di V-Ray kan reflection itu kalau dia semakin tinggi dia semakin glossy gitu ya, gambarnya, materialnya. Kalau di sini terbalik, kalau dia semakin kecil maka di roughness ini semakin glossy gambarnya, seperti begitu, terbalik ya. Nah, paling bedanya di situ. Nanti kalau yang sisanya kayak material ini ya, yang sisanya kayak material yang kayak chrome begitu ya, kayak model chrome begitu, nanti dia begini dia. Nah, kalau di V-Ray mungkin kan untuk ini seperti ini ya. Kalau di V-Ray ya. Nah, ini kalau di V-Ray dia aluminium bumpy-nya ini seperti begini modelnya dia. Sini enggak muncul deh. Nah, ini kan seperti begini. Muncul seperti logam begitu ya. Efek iornya ini gara-gara pengaruh iornya ya. Iornya di sini kalau kita lihat ior. Nah, ada iornya di sini. Pengaruh reflection iornya makin tinggi dia. Makin seperti cermin ya. Seperti cerminan logam gitu ya. Tapi kalau di Enscape sendiri dia aturannya malah lain lagi. Jadi kalau aluminium bumpy-nya seperti begini ya. Nah, ini ada dia aturan aluminium bumpy-nya. Kalau di V-Ray namanya ior, kalau di sini namanya metalik. Jadi semakin tinggi dia akan semakin seperti cermin begitu ya. Nah, ini kan 100% berarti tinggi. Nah, dia settingan untuk di sini aja macam-macam ya. Ini kayak ini untuk karpet, biasanya buat kain apa ya. Clear coat ini biasanya buat seperti cat mobil atau logam ya. Foliage ini buat tumbuhan biasanya. Nah, grass ini biasanya buat rumput-rumputan. Nanti self illumination ini kayak emissive kalau di V-Ray ya. Dan water ya. Seperti ngatur tampilannya seperti air ya. Ini macam-macam sebenarnya. Jadi teman-teman silahkan coba aja, tapi yang jelas kalau mau ngerender itu mudah sekali. Jadi kalau di V-Ray itu ya untuk still image. Jadi kalau misalnya ini dari view 1 yang seperti ini ya, jadi scene 1 ya, kita bisa atur di sini ya, bisa atur. Dia kalau pakai klik kiri, kita tahan, dia modelnya seperti ini. Jadi seperti mata itu yang gambar dia. Kalau di SketchUp sih seperti mata itu ya, mata. Terus kalau kita klik kanan hold itu di drag itu seperti, nah ini klik kanan di drag itu seperti orbital. Untuk menggerakkannya dasarnya seperti itu aja teman-teman.
Nah, untuk ngerendernya sendiri mudah sekali ya. Ini kan settingan defaultnya seperti ini ya. Settingan defaultnya nanti, ini settingan default buat rendernya sebenarnya tergantung komputer teman-teman, nanti dia setting sendiri. Kalau sini saya pakai Ultra HD, sebenarnya bisa Full HD, biar ringan ya, Full HD ya, dan settingannya mau kita JPG langsung bisa. Nah, seperti itu. Ini clear sky-nya ya, untuk aturan langitnya nih. Bisa clear, bisa skybox ini kalau kita pakai HDRI nanti. Nah, jadi bisa pakai HDRI juga seperti begitu. Ini juga menjadi pengenalan dasarnya aja ya. Nah, atmosfer ini banyak di sini settingannya, nanti teman coba-coba aja ya, teman-teman coba aja. Di sini ada fog kabut ya, intensity-nya berapa, height-nya berapa, illumination, ketinggian cahaya mataharinya. Ini kalau kita ubah-ubah dia kelihatan ya. Misalnya gitu. Nah, ini settingan defaultnya seperti begini. Sini bisa itu auto kontrasnya bisa. Kalau misalnya teman-teman mau atur kontrasnya lagi bisa juga. Ya, dan yang paling utama di sini untuk custom presetnya ini ada outline-nya. Nah, ini outline ini ketegasan garisnya ya, ketegasan garisnya. Nah, biasanya sebenarnya 5% aja cukup ya. Untuk ini ada projection-nya ya, macam-macam di sini, ada 2 point, orthographic, perspektif, tinggal coba aja. Nah, kalau misalnya 2 point begini, jadi 2 point ya, seperti kalau kita sketch gitu ya. Nah, ini orthographic ya, modelnya seperti ini, orthographic. Dan terakhir yang biasa kita pakai perspektif, seperti begitu. Jadi kalau teman-teman mau pakaikan yang di scene satunya, tinggal klik aja scene satunya, nanti langsung masuk ke sini. Scene 2. Nah, ini agak jauh ya kalau settingan defaultnya ya. Karena ini harus diatur lagi di sininya. Di sini harus diatur lagi sama Enscape-nya. Seperti begitu. Jadi teman-teman tinggal atur aja. Kalau misalnya mau ngerender still image, mudah sekali. Jadi kalau misalnya kita dia lebih jelas rendernya lebih ringan dari V-Ray, tapi untuk kalau dia sudah masuk ke sini, jadi memang harus betul-betul komputernya sudah agak tinggi ya speknya. Tapi untuk render sendiri lebih mudah gitu ya, render untuk apalagi still image ya, yang animasinya aja lebih mudah seperti gitu. Settingannya lebih mudah, nanti tinggal teman-teman atur aja di sini mau pakai yang mana ya. Bisa dicoba-coba exposure, field of view ini tinggal kalau kita mau jauhkan, dekatkan itu field of view-nya. Terus depth-nya bisa diatur juga seberapa, atau autofocus bisa juga, tinggal teman-teman atur aja. Jadi seperti begitu. Nah, ini yang terakhir ini yang mungkin penting, ada rendering quality. Nah, ini menentukan berapa lama dan berapa halus hasil render kita, seperti begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya lebih mudah sebenarnya kalau di Enscape ini, memudahkan kita, terutama yang masih belajar ya. Cuma memang perlu spek komputernya agak tinggi, seperti begitu. Sebenarnya saya juga enggak pakai komputer juga, speknya enggak terlalu tinggi juga ya. Jadi itu tergantung kebutuhan teman-teman lagi. Yang jelas ini kalau mau ngerender mudah sekali, kita tinggal sudah settingannya sudah cocok semua di situ tadi, terus sama settingan materialnya ya di sini. Misalnya sudah cocok semua, misalnya material apa, nanti setelan teman-teman ada di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya dia reflectionnya mau glossy, berarti dikecilkan. Kalau misalnya metalik mau dibikin seperti cermin gitu, tinggal arahkan ke kanan. Nah, seperti begitu. Jadi kalau dasarnya seperti itu ya. Nanti kita mungkin campur-campur antara V-Ray sama sama Enscape ini kita campur-campur ya di pelajaran selanjutnya. Tapi ini untuk pengenalan aja dulu, mungkin seperti itu. Dan akhirnya mungkin kalau kita mau ngerender tinggal mudah saja di sini. Nah, ini tinggal kita misalnya mau seberapa jauh ya, misalnya mau seberapa segini misalnya. Ya teman-teman setting aja posisinya di mana.
seperti ini misalnya. Nah, tinggal kita ini ada screenshot namanya Shift F11, tinggal kita create. Nah, kalau dia mau animasi nanti ada lagi. Nah, nanti kita bertahap ya. Nah, ini kita tinggal, kalau screenshot nih buat still image ya. Jadi tergantung, ini langsung dia ada muncul Enscape filenya. Ini ada settingan sendiri juga kalau misalnya kita mau masukkan nama baru misalnya apa, misalnya di situ terserah misalnya. Nah, ini kita langsung save aja. Nah, karena nanti bertahap kita belajar ya kan. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau lihat bagaimana bentuk hasilnya, ya ini nanti tunggu sampai 100% ya. Nah, ini biasanya kesimpannya langsung di folder pictures di dokumen ya biasanya. Nah, sebenarnya di settingan di sini ada juga gimana simpannya itu ya buat rendering sama animasi ya. Nah, jadi mudah sebenarnya, lebih mudah pakai Enscape ini. Nah, dan pencahayaannya juga otomatis semua. Dan di sini juga kalau kita mau pakai HDRI bisa juga seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, bisa pakai HDRI. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti apa ya. Hasilnya bagaimana teman-teman. Nah, ini kita buka saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, saya memang sudah ada render beberapa buat interior, buat nyoba yang gambar contoh kemarin. Nah, hasilnya seperti ini bentuknya teman-teman. Kan nggak terlalu jauh beda sama yang bawaan ini. Malah ini kelihatannya malah berat sekali kemarin ya, lama sekali rendernya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pelajaran kali ini untuk pengenalan Enscape ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar ya. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.